Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pecinta dan pencari inspirasi sabda yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Kita buka terlebih dahulu dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan satu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepadanya dan berkata, "Bilalah hakku terhadap kawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pencari inspirasi sabda yang dicintai Tuhan, ya, kita sebagai orang Indonesia semuanya beragama, ya. Anda semua di KTP pasti menuliskan agama Anda masing-masing. Kita menerima sila yang pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita adalah orang-orang yang beragama. Dan kita tidak berani mengatakan bahwa saya tidak beragama. Ya, semua orang beragama. Kalau di luar negeri memang bisa terjadi, ya, ada orang yang mengatakan saya tidak beragama, dan itu tetap juga dihormati oleh warga yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhir bacaan tadi, Tuhan mempertanyakan, "Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Jadi rupa-rupanya memang ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, ya. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Dan barangkali di antara kita pun, walaupun kita semua beragama, tetapi dari antara orang yang beragama itu ada yang tidak beriman, ya. Bisa terjadi, ya, karena kita harus beragama, ya, karena kita harus memilih dan menentukan agamanya apa, walaupun dalam hati barangkali tidak percaya. Maka sekali lagi di sini bertolak dari pertanyaan dari Tuhan sendiri, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Tentu saja ini hal yang perlu kita perhatikan juga untuk diri kita. Sabda ini menunjukkan betapa Tuhan sungguh mengharapkan manusia itu mengenal, mencintai, dan percaya kepadanya. Walaupun kenyataan manusia itu ada yang lalai, ada yang lupa dengan Tuhan, tapi Tuhan itu tetap mengharapkan, Tuhan itu tetap merindukan bahwa manusia itu mengenal,
mencintai dan percaya kepadanya, tinggal di dalam kasih-Nya, erat dengannya, dan di dalam bacaan tadi juga Tuhan itu bersabda atau bahkan memberi janji. Bukankah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ya, Tuhan berkenan bahwa ada orang itu selalu berdoa, tekun berdoa, terus-menerus berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kalau punya keperluan juga mengungkapkan apa yang menjadi keperluannya itu kepada Tuhan, terus-menerus seperti janda di dalam bacaan Injil tadi, terus-menerus datang kepada hakim supaya ditolong. Bukankah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Maka pada kesempatan ini saya ingin mengatakan demikian, berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudari yang tekun berdoa. Berbahagialah Bapak Ibu, para saudara-saudari yang tekun beribadat, tak henti-hentinya berdoa dan berdevosi. Dan kami yakin Anda pasti menjadi dekat dengan Tuhan, akrab dengan Sang Sumber Rahmat. Dan kalau Anda dekat dengan sumber rahmat, maka hidup Anda juga akan diberkati. Sebagaimana tadi dikatakan, bukankah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan hidup Anda yang dekat dengan Tuhan sebagai sumber rahmat dapat saya ibaratkan sebagai suatu tanaman yang dekat dengan sumber air. Dan tentu tanaman yang dekat dengan sumber air itu akan selalu hijau dan subur. Demikianlah hidup Anda yang dekat dengan Tuhan dan akan banyak diberkati oleh Tuhan. Semoga demikianlah adanya hidup Anda. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.